Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV, saudaraku pendengar Persada FM dan MTA FM dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kesempatan malam hari ini kembali mempertemukan kita di sajian spesial Ustadz On Air edisi Kamis tanggal 23 Agustus 2012 atau yang bertepatan dengan 6 Syawal 1433 Hijriah. Dan sebelum memulai, kami mewakili keluarga besar MTA TV, Persada FM dan MTA FM mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum untuk Anda. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriah. Dan pemirsa, berikut pendengar di tengah-tengah kita, beliau Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino yang akan membersamai kita telah hadir. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan tentunya didampingi Ustadz Mas Duki yang ada di samping beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Anda pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 0271 661749. Dan tema yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini yakni mempersiapkan generasi mendatang yang lebih baik. Dan untuk saat ini kita simak mukadimah dari Al-Ustadz. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Para pendengar Radio MTA FM maupun Radio Persada FM dimanapun juga yang bisa mengikuti acara pada malam hari ini, dan para pirsawan TV MTA, pertama kali saya sampaikan kepada pendengar dan pemirsa seluruhnya, taqabbalallahu minna wa minkum. Kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah selesai melaksanakan salah satu rukun Islam, yakni puasa Ramadan sebulan penuh. Setelah Ramadan kita tinggal merenungkan diri, mengevaluasi diri, dan merenungkan dengan hati yang paling dalam. Sampaikah tujuan puasa kita yang sudah kita tempuh selama 1 bulan itu, atau tidak sampai kepada tujuan? Karena sudah saya terangkan waktu yang lalu bahwa bulan Ramadan setiap tahun datang, dan orang yang beriman kewajibannya untuk menjalankan puasa Ramadan tidak berubah, serta tujuannya juga tidak berubah. Sejak diwajibkannya puasa Ramadan hanya satu tujuan, yaitu bertakwa kepada Allah, la'allakum tattaqun. Oleh karena itu, kalau puasa kita pribadi-pribadi bangsa ini, atau secara keseluruhan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam ini, tentu mayoritas pula yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kalau ini sampai kepada tujuan, yaitu bertakwa kepada Allah, kita akan berharap bahwa bangsa kita ini, generasi bangsa kita ini akan menjadi lebih baik, dan janji Allah pasti sampai. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh bangsa ini akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua urusannya akan diberikan kemudahan. Di samping itu, rezeki akan diberikan oleh Allah min haitsu la yahtasib. Tetapi sayang, baru saja
kita selesai menjalankan ibadah Ramadan, kok ada titik-titik yang kurang menyenangkan. Apakah puasa bangsa ini sampai tujuan apa tidak? Karena tidak ada titik gejala yang lebih baik. Bahkan masih dalam suasana Lebaran, suasana Idul Fitri, ada orang yang menyerang aparat keamanan, yaitu polisi. Pos polisi digemblekan, yang mestinya mereka itu menjaga keamanan untuk ketertiban orang-orang yang bergembira ria menjalankan silaturahim mudik Lebaran dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Tapi malah 2 orang polisi ditembak orang yang tidak dikenal. Geladak juga begitu, pos polisi dilempari granat. Apa tujuannya apa? Sedang ini baru saja selesai menjalankan ibadah puasa Ramadan, yang mestinya bangsa ini akan menjadi lebih baik, lebih santun, akhlaknya lebih dapat dirasakan, akhlakul karimah. Tapi mengapa malah ditandai yang begitu? Dan ini bertepatan masih bulan Syawal, di mana kaum muslimin sama bergembira ria untuk melaksanakan silaturahim antar saudara. Samping itu masih mengagungkan asma Allah setelah menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh. Melihat yang demikian ini, memang kita sangat memprihatinkan. Kalau kita membaca, apalagi seperti saya terangkan dalam khutbah Idul Fitri kemarin, bahwa bangsa Indonesia di tahun ini, pada Idul Fitri tahun ini, terutama umat Islam, harus merasa lebih meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, bahwa pada Hari Raya Idul Fitri ini bangsa kita diingatkan adanya hari yang besar juga bagi bangsa Indonesia, yaitu proklamasi kemerdekaan 17 Agustus yang kemarin tepat hari Jumat tanggal 17 Agustus. Hari Jumat itu juga hari besar bagi umat Islam. Jadi hari besar bagi umat Islam itu hanya 3: Idul Adha, Idul Fitri, dan hari Jumat. Kebetulan hari proklamasi bangsa Indonesia kemarin ini, peringatan hari proklamasi jatuh pada hari besar, yaitu hari Jumat. Kemudian disusul hari besar berikutnya yang oleh Islam dikatakan hari besar dalam Islam, yaitu Idul Fitri, hari Ahad. Jadi suasana itu masih mewarnai suasana hari besar yang umat Islam wajib atau pantas untuk bersyukur kepada Allah, tapi ditandai yang tidak menyenangkan. Kalau kita mengenang 67 tahun yang lalu, bangsa kita dalam merebut kemerdekaan ini bermandi keringat dan bersimbah darah. Tujuannya satu, untuk merdeka, tidak ada tujuan lain. Saat itu bangsa Indonesia tanpa memandang suku, tanpa memandang ras, tanpa memandang agama, bersatu padu dengan tujuan satu: meraih kemerdekaan, membebaskan negeri kita ini dari cengkeraman penjajahan bangsa asing yang sudah 350 tahun. Saya katakan 350 tahun itu bukan masa yang pendek, tapi masa yang panjang. Ada di antara bangsa penerus, bangsa pendahulu kita sejak lahir di dunia ini belum pernah merasakan
sebagai bangsa yang merdeka itu seperti apa. Lahir sampai meninggal tidak merasakan kemerdekaan 350 tahun. Tapi kita acungi jempol dan kita bersyukur kepada Allah atas kebersamaan mereka yang akhirnya dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala meridhoi, mengabulkan cita-cita bangsa karena kebersamaan yang kuat, yang erat untuk satu cita-cita, akhirnya diberikan dengan rahmat Allah, berikan kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Tentu pada saat itu 350 tahun dijajah, kemudian 17 Agustus 45 diproklamasikan negeri merdeka, tentu merasa lega, seluruh bangsa Indonesia merasa bergembira dan mencucurkan air mata, rasa haru, rasa syukur yang seolah-olah tidak diduga bangsa ini bisa merdeka karena dijajah oleh bangsa asing dengan kekuatan yang kuat, persenjataan yang lebih lengkap daripada yang dijajah. Tetapi ini tadi berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah akhirnya merdekalah bangsa ini. Nah, sehingga kalau kita mengenang jerih payah beliau pendahulu kita itu, pengorbanannya dengan semangat berjuang yang luar biasa, lahir maupun batin. Nah, sekarang kemerdekaan itu diwariskan kepada generasi pewaris, yaitu kita semua yang mewarisi ini. Mestinya diwariskan suatu kemerdekaan, suatu kemenangan yang sudah 350 tahun kita menderita dijajah, dengan pertolongan Allah bisa merdeka. Mestinya kita rasa syukur kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dijaga kemerdekaan itu, diisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, yang membangun, ya, berusaha untuk mengentaskan penderitaan bangsa ini yang sudah 350 tahun dijajah itu, dirubah suasana menjadi bangsa yang berbahagia. Kalau dulu serba kekurangan, serba menderita, kita berusaha untuk bangsa ini menjadi makmur, sejahtera, aman, tidak merasa dijajah oleh siapapun. Dalam rangka mensyukuri nikmat, harus dijaga itu semuanya. Dan Allah berjanji, kalau kita diberi kenikmatan oleh Allah, mau bersyukur, kata Allah, la azidanakum, la in syakartum la azidanakum. Dengan syukur, dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kita bersyukur, Allah berjanji akan ditambah nikmat itu. Tapi ingat juga, wala in kafartum, kalau diberi nikmat oleh Allah tidak mau bersyukur atau mengkufuri nikmat, inna adzabi lasyadid, adab Allah sangat pedih. Nah, oleh karena itulah kita harus, umat Islam, dengan bertemunya, ya, berdekatannya 2 hari raya, ditambah lagi hari besar bagi bangsa Indonesia khususnya, yaitu tanggal 17 Agustus. Jadi kita harus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan syukur yang sesungguhnya, supaya nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita ini tetap dipelihara, tetap diberikan oleh Allah kepada kita, tidak hilang, harus kita jaga dan kita waspadai, jangan sampai kita terjajah oleh siapapun, sehingga dikehendaki bangsa ini bebas dari penjajahan, ya, menjadi bangsa yang sejahtera, makmur, negaranya jadi negara yang makmur, ya, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran itu, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, yang penuh ampunan dari Allah. Nah, untuk mendapat ampunan dari Allah, tentu kita banyak mohon ampun, menyadari akan dosa-dosa kita, menyadari akan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, sehingga memperbaiki diri, apalagi ditempa dengan bulan Ramadan, tujuannya bertakwa, sehingga kita harus lebih semangat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah,
Sehingga generasi pewaris ini menjadi generasi yang baik, pewaris yang baik. Jangan sampai generasi pewaris yang mewarisi kemerdekaan kita itu generasi yang jelek. Ciri-ciri generasi yang jelek kata Allah, mengabaikan sholat dan menuruti hawa nafsu. Khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u sholah wa taba'u syahwat. Kemudian datang generasi berikutnya, yaitu generasi yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Kalau begitu keadaannya kata Allah, fasaufa yalqawna ghayya, maka bangsa itu akan sesat lagi, menemui kesesatannya. Kita sudah dijajah 350 tahun, kita menempuh di jalan yang sesat, tidak bisa beragama dengan betul karena mengkaji, mempelajari agama dengan betul itu tidak mungkin, ya, karena tekanan penjajah itu, ya. Sehingga dengan kemerdekaan ini Allah memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mendalami agama Islam ini, mempelajari Al-Quran. Bahkan sekarang sudah banyak, ya, kitab-kitab yang sudah diterjemahkan ke bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, sehingga untuk memahami tidak ada halangan kecuali harus kita semangat untuk memahami agama itu sendiri. Dengan rasa syukur kepada Allah untuk memahami agama ini, perlunya supaya bisa syukur itu dengan benar. Bagaimana cara kita bersyukur sehingga mempersiapkan generasi mendatang yang lebih baik itu merasa suatu kewajiban bagi setiap muslim, dan merasa prihatin melihat generasi yang sekarang ini. Nah, kalau tadi dikatakan oleh Allah, ciri-cirinya generasi yang jelek itu menyia-nyiakan sholat. Artinya sholat itu sudah tidak menjadi suatu hal yang pokok. Padahal menurut sabda Rasulullah SAW, sholat itu adalah menjadi pokok di dalam hidup ini. Sampai Nabi mengatakan, orang pertama kali ditanyakan oleh Allah besok bangkit dari kubur itu sholatnya. Awalu ma yuhasabu bil abdu as-sholat. Pertama kali yang dihisab, diperhitungkan, dipertanyakan oleh Allah bagi setiap muslim, bagi setiap manusia, bangkitkan dari kubur nanti sholatnya. Fa'in solukat sairu amalihi, fa'in fasadat sairu amalihi. Kalau sholatnya baik, semua amalnya baik. Kalau sholatnya rusak, semuanya amalnya rusak. Nah, dengan begitulah, jadi sholat itu sebenarnya menjadi pokok dalam kita beramal dalam di dunia ini, menjadi kunci. Maka dikatakan kuncinya surga itu juga sholat. Bahkan sholat itu menjadi tiang agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad tarakaddin. Sholat itu dari tiangnya agama. Siapa yang menyia-nyiakan sholat, siapa yang menegakkan sholat, itu menjadi ukuran. Siapa menegakkan sholat, ya menegakkan agamanya. Yang mengabaikan sholat, apalagi meninggalkan sholat, ya berarti meninggalkan agamanya. Maka orang yang menyia-nyiakan sholat, menjadikan sholat itu sesuatu hal yang remeh, tidak menjadi kepentingan yang utama, jadi asal-asalan saja. Mungkin sholat dikerjakan, tapi fungsi sholat tidak difungsikan, karena fungsi sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Jadi sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenyataannya pada generasi bangsa ini banyak orang yang sholat, tapi fahsya dan mungkar juga tidak surut, bahkan terjadi di mana-mana. Bentuk kejahatan apapun ada di generasi ini. Maka tampaknya kalau melihat tanda-tanda ini, kita sesuaikan dengan firman Allah tadi, generasi pewaris ini bukan generasi yang baik. Bukan generasi yang baik. Kalau bukan generasi yang baik, akibatnya nanti bangsa itu akan menemui kesesatan. Itu cirinya menyia-nyiakan sholat dan menuruti hawa nafsu. Sekarang itu hawa nafsu menjadi pemimpin, maka terjadi di mana-mana perkelahian,
di mana-mana terjadi perampokan, di mana-mana terjadi pembunuhan, di mana-mana terjadi penganiayaan, tidak dijajah oleh bangsa asing, tapi ditekan oleh bangsa kita sendiri yang kuat menekan yang lemah. Nah, sehingga walaupun sudah merdeka, tidak sedikit bangsa kita ini yang masih menderita. Malah ada yang mengatakan lebih kopen, lebih enak ketika zaman penjajah perutnya daripada sekarang. Itu karena keluhan yang mereka rasakan. Ini tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, kita sebagai generasi, termasuk generasi yang sekarang ini, tidak boleh membiarkan generasi kita semacam ini. Kondisi yang semacam ini tidak akan berubah. Justru kalau kita biarkan, kita masa bodoh, kita anggap enteng, kondisi ini makin parah. Yang bisa merubah ini hanya diri kita sendiri dengan pertolongan Allah. Karena Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu mau merubah keadaannya sendiri. Dengan firman-Nya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu mau merubah keadaannya sendiri. Maka kita terutama umat Islam harus sangat prihatin melihat kejadian ini. Nah, untuk merubah generasi yang tidak baik menjadi yang baik, seperti mukadimah saya tadi saya katakan, Allah firmankan, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi untuk memperbaiki generasi ke generasi tidak ada jalan lain kecuali mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah, yaitu diutusnya Nabi Muhammad membawa Al-Quran. Jadi Al-Quran itu suatu kenikmatan yang besar bagi orang-orang yang beriman dengan diutusnya Nabi Muhammad dan membawa kitab suci Al-Quran. Sebelum Nabi Muhammad diutus, Al-Quran diturunkan oleh Allah, manusia dalam keadaan kesesatan yang nyata. Dengan kata lain, manusia hidup yang tanpa tuntunan Al-Quran pasti menemui kesesatan, mesti jalan yang sesat. Maka dari itu kita sudah mengaku diri kita sebagai orang Islam. Nah, kita meyakini Al-Quran sebagai kitab suci kita. Maka dari itu mari kita sebagai umat Islam ini memulai dari diri kita sendiri untuk memperbaiki generasi bangsa ini menuju generasi yang lebih baik, yaitu dengan memahami dan mengamalkan Al-Quran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa mengikuti kembali pada Al-Quran dengan teori apapun, bangsa ini tidak akan jadi baik. Itu harus menjadi keyakinan bagi setiap muslim. Maka kalau orang yang menghalangi, tidak suka Quran dikaji saja tidak bisa, tidak suka apalagi diamalkan. Kalau tidak suka Quran dikaji, dipahami, apalagi diamalkan, berarti orang itu yang tidak suka itu tidak suka bangsa atau generasi ini menjadi baik. Kalau orang Islam mesti tidak ragu-ragu, karena Quran sendiri mengatakan la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran tidak diragukan kebenarannya, tidak diragukan tentang kewahyuannya, betul-betul dari Allah, petunjuk bagi orang yang bertakwa, fungsinya sebagai petunjuk. Maka kalau kita mengikuti petunjuk Al-Quran, ya, la yadillu wa la yashqa, tidak sesat dan tidak celaka, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa bersedih hati. Itu kalau mengikuti petunjuk Al-Quran. Tapi berpaling, wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Kalau berpaling mengabaikan Al-Quran, baik itu secara pribadi atau secara bangsa yang besar, mengabaikan Al-Quran pasti akan menemui kesempitan hidup, tidak dapatkan ketentraman. Nah, seperti yang kita rasakan ini. Oleh karena itu saya menyeru, menghimbau, kalau kita umat Islam itu menghendaki generasi yang lebih baik, kita panggil, kita ajak kembali Al-Quran.
Karena Allah juga mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Ajakan yang paling baik kepada manusia itu mengajak manusia untuk taat kepada Allah, untuk beramal soleh, untuk menjadi orang Islam yang baik, yang berserah diri pada Allah. Itu hanya dengan Al-Quran. Jangan sampai umat Islam puas-puas membaca Quran di bulan Ramadan ini, hanya membaca saja tapi tidak memperhatikan isinya. Setelah Ramadan selesai ditutup, baca pun sudah tidak lagi, apalagi mengkaji. Harusnya kalau kita kemarin Ramadan mencintai membaca Al-Quran, kalau tujuan puasa kita sampai kepada ketakwaan, takwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Untuk menjauhi dan melaksanakan perintah Allah hanya dengan Al-Quran. Karena perintah Allah, larangan Allah semua ada dalam Al-Quran. Nah, mestinya semangat membaca Al-Quran ini kita tingkatkan dari semangat untuk memahami, semangat untuk mengamalkan. Itu akan membawa generasi ini menjadi generasi yang baik dan akan mewariskan juga kepada generasi yang lebih baik lagi. Tanpa kembali kepada Al-Quran, nonsen untuk bisa harapkan negeri kita menjadi baik. Itu harus menjadi keyakinan setiap muslim. Maka alangkah naibnya kalau malah orang muslim sendiri tidak suka dengan Quran dikaji, ya, itu mau kemana lagi? Katanya kitab sucinya Al-Quran, Quran dikaji nggak suka, atau mau diapakan? Nah, itu harus direnungkan. Dan kesalahan terbesar bagi umat Islam kalau sampai mengabaikan Al-Quran. Karena yang mengatakan, meyakini bahwa Quran itu sebagai kitab sucinya, pedoman hidupnya, itu adalah umat Islam. Maka jangan sampai hanya berhenti pada pengakuan. Dengan berhenti pengakuan, tidak memahami, tidak mengamalkan, maka generasi kita seperti ini keadaannya. Kalau orang melihat dengan kacamata agama, generasi kita yang semacam ini sebetulnya generasi yang sangat memprihatinkan. Mengapa negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam kondisinya semacam ini? Kalau kita melihat layar kaca di rumah kita masing-masing, hampir setiap hari ada saja tempat-tempat daerah-daerahnya perkelahian. Apakah itu perkelahian antar suku, apa antar golongan, apa antar pelajar, ya, apa antar aparat, apa aparat dengan rakyat. Itu selalu kita. Nah, ini suatu bentuk azab. Karena di antara azab yang diberikan oleh, yang dikirimkan oleh Allah kepada manusia itu adalah, ya, masukkan kepada satu kelompok yang selalu bertikai, yang satu sama lain selalu ingin merasakan keganasannya satu dengan yang lain. Nah, tapi kita tidak cukup hanya pihak-pihak, tapi harus bertindak aktif membalikan kondisi yang semacam ini, yang selama ini dipimpin oleh hawa nafsu. Segera kita akhiri, kita pimpin kehidupan kita dengan Al-Quran. Kita sudah punya modal pengakuan, ya, sebagai umat Islam, mengaku umat Islam, mengaku kitab suci Al-Quran. Maka pengakuan ini kita tingkatkan menjadi keyakinan. Jadi tidak hanya dia mengaku dalam mulutnya, tapi keyakinan bahwa Al-Quran betul-betul itu, ya, menuntun manusia itu kepada jalan yang lurus, menuntun manusia dari kesesatan ke jalan keselamatan, menuntun manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Itu harus kita yakini. Nah, untuk itu mesti harus dipahami. Maka setelah pengakuan kita tingkatkan menjadi keyakinan, kita tingkatkan lagi menjadi pengertian, sehingga kita meyakini sesuatu yang kita mengerti. Jangan meyakini sesuatu yang kita tidak mengerti. Nah, setelah mengerti, tingkatkan lagi menjadi pengamalan. Maka Al-Quran dengan penuh keyakinan dan pengertian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau itu diamalkan, insya Allah itu kita mempersiapkan generasi yang lebih baik. Bagaimana kita ingat dalam Al-Quran itu, seperti Luqman Hakim. Coba tolong mati dibaca ayatnya. Ketika mempersiapkan generasi mendatang menurut Al-Quran, menurut Al-Quran, coba dibaca di situ dalam surat Luqman ayat 13. Surat Luqman nomor surat 31 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wasainal insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa li walidayk ilayal masir. Dan ingatlah ketika Luqman berkata pada anaknya di waktu yang beri pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Tanpa Al-Quran kita tidak tahu hal itu. Jadi kita sebagai manusia yang dilahirkan oleh ibu kita, diasuh oleh kedua orang tua kita, tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tidak tahu kan. Kalau tanpa dituntun Al-Quran, hawa nafsu yang memimpin. Maka sebelum Quran diturunkan, manusia dalam kesesatan yang nyata. Maka Luqman ketika menasihati anaknya, pertama, tanamkan rasa tauhid yang kuat. Jangan mempersekutukan Allah. Jadi hanya menghambakan diri kepada Allah dengan betul-betul mulus, tidak bercampur syirik. Ya, mensekutukan Allah adalah dosa besar. Allah tidak mengampuni dosanya, bahkan bisa merusak amal-amal kebaikan yang lain. Ditambah lagi, Allah membuka mata manusia ini, mata hati, supaya berbakti kepada kedua orang tuanya. Menggambarkan susah payahnya ibu ketika mengandung sampai melahirkannya. Nah, maka sampai Nabi juga mengatakan ridallah fi ridal walidain wa suhtillah fi suhtil walidain. Allah ridho, keridhaan Allah ada kaitannya dengan keridhaan kedua orang tua. Murkanya Allah juga ada kemurkaan, ada kaitannya dengan murka kedua orang tuanya. Nah sekarang ini antara orang tua, anak dan sebagainya sudah tidak kita lihat. Justru banyak, tidak sedikit ya, orang tua yang dianiaya oleh anaknya, disakiti oleh anaknya, bahkan dibunuh oleh anaknya sendiri. Jelas buta akan tuntunan Al-Quran. Maka generasi yang baik, siapkan akidahnya lurus, tanpa kecampuran dengan syirik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, sehingga dengan demikian akan menjadi generasi yang baik. Kemudian ayat 17 dibaca sekali. Surat Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Nah, ini juga peristiwa nasihat yang sangat baik pada generasi penerus, ya, supaya suruh manusia mengerjakan yang baik, mencegah yang mungkar. Jadi mengajak manusia melakukan suatu perbuatan yang baik dan mencegah dari perbuatan mungkar. Dan biasa populernya amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan jalan lurus, ya, akan mengalami sesuatu cobaan, mengalami sesuatu musibah yang menimpa pada dirinya karena melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar itu. Maka nasihat orang tua kepada anak tadi, bersabarlah kamu, ya, bersabarlah kamu. Jadi terhadap apa yang menimpamu, kalau kamu laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian menimpa sesuatu akibat karena kamu melaksanakan tugas tadi, bersabar. Sabar bukan nanti terus melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar kemudian mendapat resiko terus berhenti mutung, tidak. Sabar, teruskan perjuangan itu. Innallaha ma'as-sabirin, Allah menyertai orang-orang yang sabar. Maka dikatakan sabarlah itu. Yang demikian itu masuk hal yang diwajibkan oleh Allah. Diwajibkan kita untuk sabar itu. Artinya walaupun mengalami hambatan, rintangan, cobaan, jangan terus putus asa. Teruskan mengajak manusia berbuat baik, mencegah manusia berbuat mungkar, itu harus diteruskan. Itu pertolongan Allah akan datang.
Dan ini generasi ke generasi. Kalau kita lihat para Nabi dahulu selalu begitu. Seperti Nabi Ibrahim juga berpesan kepada generasi penerusnya, seperti disebut dalam surat Al-Baqarah 132. Surat Al-Baqarah nomor surat 2 ayat 132. Bawassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allaha astafa lakumud-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Ya, seruannya wariskan kepada generasi penerusnya supaya megang teguh agama Islam ini sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena hanya dengan Islam manusia itu selamat. Dengan Islam generasi itu menjadi baik. Dengan mengabaikan Islam maka generasi tidak akan menjadi baik. Justru dikatakan fasaufa yalqona ghayya, akan menemui kesesatan. Satu lagi coba, bagaimana nasihat Nabi Yakub kepada generasi penerusnya. Surat Al-Baqarah 133. Ya. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Yakub berdatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah peninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Nah, ini kan kalau kita tidak perhatikan, sampai Nabi aja, Nabi Yakub itu kurang apa beliau? Kurang soleh apa beliau? Kalau kita bandingkan dengan kita ini, itu pun ketika akan meninggal dunia. Ya, ketika akan meninggal masih ingat kepada generasi penerusnya. Itu sudah akan meninggal dunia, ingat kepada generasi penerusnya, bagaimana nasib yang akan dialami oleh generasi penerus nanti. Maka ditanyakan kepada generasi penerus, kalau nanti saya sudah meninggal, siapa yang kamu sembah? Apa yang kamu sembah? Beliau mendapat jawaban yang lega, karena jawabannya tetap akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan yang disembah oleh para nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan seterusnya. Nanti meneruskan generasi ini, generasi penerus yang baik. Tapi sekarang jarang orang mau meninggal dunia memesan pada generasi penerusnya untuk berpesan agamanya, pegang teguh agamanya. Kamu menyembah siapa? Enggak. Ya, malah yang dipesan, ya, paling-paling harta yang ditinggalkan. Ya, sebelum akan meninggal pesan dulu, nanti rumah yang sana untuk kamu, sawahnya untuk ini, ya, nanti kebunnya untuk ini. Ya, generasi penerusnya dipikir dunia saja, tidak tersentuh tentang agama. Maka sampai demikian, maunya yang diwariskan itu dunia. Jabatan juga begitu. Nanti kalau saya lengser, ganti anak saya, ya, jabatan yang diwariskan, karena merasa mendapatkan sesuatu materi. Jarang berpesan kepada generasi penerus itu tentang agamanya. Nah, maka jadinya ya seperti ini. Maka dari itu kita umat Islam harus sadar penuhnya. Kita cetak, kita kehendaki generasi penerus ini menjadi generasi yang lebih baik dan akan mewariskan kepada generasi berikutnya yang lebih baik daripada generasi yang sekarang kita. Itu harus kita kembali pada tuntunan agama, yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tanpa kembali ke sana, kita hanya berangan-angan dan khayal. Tidak mungkin manusia itu tanpa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah bisa menjadi baik. Itu harus menjadi keyakinan bagi umat Islam. Kalau itu menjadi keyakinan, maka tidak boleh berpangku tangan untuk memperbaiki generasi ini. Harus aktif melaksanakan dakwah, mengajak manusia untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Untuk taat kepada Allah. Maka Allah sampai mengatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik seruannya daripada orang yang mengajak untuk taat kepada Allah, wa amila sholihan, dan mengajak umat manusia untuk beramal soleh.
dan mengajak manusia itu untuk tunduk patuh kepada Allah, berserah diri pada Allah. Selain itu tidak ada yang lebih baik. Dan harus kita sadari mengapa mayoritas bangsa ini Islam, agamanya Islam, kok kondisinya semacam ini. Bukan orang lain yang salah, tapi kita umat Islam harus menyadari memang selama ini boleh dikatakan Islam itu baru berhenti pada pengakuan. Al-Quran baru berhenti pada pengakuan, belum sampai kepada cinta kepada pendalaman, apalagi pengamalan. Bahwa untuk mengamalkan Al-Quran, mengamalkan Islam, harus tahu Qurannya itu bagaimana, baru kita mengamalkan. Nah, kalau hanya berhenti pengakuan saja, tidak mau belajar, tidak mau memahami, pengamalannya jelas akan bertentangan dengan pedoman Islam sendiri, yaitu Al-Quran itu. Maka kita harus meyakini dan kita jaga nikmat ini, kekompakan umat Islam, tanamkan rasa ukhuwah, tanamkan kepada generasi penerus ini untuk mencintai Al-Quran dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu untuk memahami dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya, untuk membuat atau mewujudkan generasi yang lebih baik menjadi perhatian kita bersama. Bab ini tidak cukup hanya diomongkan, tidak cukup hanya dipikir, tapi harus melangkah untuk menuju ke sana. Mudah-mudahan Allah menolong kita bersama dan akan mencapai tujuan apabila memang kita arahnya ke sana, seperti kemerdekaan yang dicita-citakan oleh bangsa kita dulu, karena kesungguhannya betul-betul diberikan oleh Allah. Nah, kalau kita ingin menjadi generasi pewaris yang lebih baik dan mewariskan kepada generasi berikutnya yang lebih baik, kalau memang kita berusaha keras, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Jadi orang-orang yang betul-betul mengharapkan pertolongan Allah, Allah akan memberikan pertolongan, membukakan jalan-jalan yang bisa memberikan pertolongan kepada hambanya yang memang membutuhkan pertolongan Allah itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz untuk mukadimahnya. Dan untuk Anda pemirsa MTA TV, saudara pendengar MTA FM dan Persada FM, bisa bergabung bersama kami di 0271 1749 mempertanyakan berbagai hal, tentunya yang lebih spesifik berkaitan dengan tema kami, yakni mempersiapkan generasi mendatang yang lebih baik. Kami akan menyambut Anda, namun sebelumnya kita simak yang berikut ini. Terima kasih saudaraku pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM, Anda masih bergabung bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita di program Ustadz On Air malam hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami tunggu di 0271661749. Dan kelihatannya sudah ada yang bergabung di line phone, kita sapa untuk yang pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Bu Darti, dengan Ibu Darti di Bandungan, silahkan dengan Al Ustadz. Taqabbalallahu minna wa minkum Ustaz. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mari Ibu. Gini Ustaz, setelah menjalankan Ramadan, dan saya juga syukur alhamdulillah mengikuti kajian dalam MTA ini Ustaz. Setiap saya kalau bergaul itu tidak pernah ini Ustaz, tidak pernah menyinggung kata MTA gitu ya. Tapi dalam kenyataannya sering saya ditegur itu begini, Bu, nggak usah khotbah pakai MTA gitu. Padahal dalam suatu pertemuan itu nggak pernah saya begitu, tapi menegurnya itu nanti itu Ustaz di belakang gitu. Padahal yang saya omongkan kan Al-Quran itu Ustaz. Yaitu apa yang dikasih Ustaz itu semua terjadi di tempat saya ini Ustaz. Ya minum ya semua ada di sini. Nah itu Ustaz yang saya tanyakan, bagaimana menyikapi Ustaz bila saya tidak dengar sendiri, tapi ini langsung orangnya itu gini loh Mbak, kalau mau yaitu mau naik dekat dusun itu Ustaz. Nah itu kan saya sudah nggak mengikuti, tapi mengikuti dari iuran yang wajib gitu Ustaz. Gitu. Nah ini
bahkan di belakang itu geger sendiri gitu Ustaz. Padahal kita tidak merasa mendakwai mereka, saya bertindak untuk diri saya sendiri gitu Ustaz. Betul ya. Iya, gitu aja Ustaz. Minta doanya agar tetap istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah semaksimal mungkin dan menjauhinya semaksimal mungkin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Darti di Bandungan, Ustaz, silahkan. Coba dibaca ayatnya tadi Pak. Sabarlah kamu tadi. Yang Luqman 17 surah Ibu ini coba perhatikan Ibu ayat 17 surat Luqman, biar dibaca lagi oleh Ustaz Mas Duki. Disitulah jawabannya nanti. Surat Luqman ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Ya. Jadi yang menimpa kamu Ibu tadi ya, dikatakan di belakang tidak usah menyebut MTA dan sebagainya, itu sabar menghadapi semacam. Padahal perintah ayat Quran tadi suruh mengajak manusia berbuat baik, mencegah dari yang mungkar. Nah, di daerah Ibu kalau tadi banyak orang minum-minum, mabuk-mabuk dan sebagainya, itu ayat Al-Quran tadi memerintahkan dicegah perbuatan mungkar itu, kemudian diajak berbuat yang baik. Kalau mengajak kepada kebaikan, mencegah dari yang mungkar, nanti mendapatkan musibah atau risiko akibat melaksanakan itu, perintah Allah suruh sabar. Sabar bukan berarti terus mandek, teruskan ajaan kepada kebaikan itu. Padahal Ibu belum melangkah ke sana, baru mengamalkan untuk dirinya sendiri saja. Baru mengamalkan untuk dirinya sendiri, menghindari hal-hal yang mungkar. Langsung rasa nyebut-nyebut MTA, karena masyarakat sudah tahu bahwa yang mencegah kepada kemungkaran, mengajak kepada kebaikan, itu yang selama ini didengung-dengungkan lewat radio itu biasanya MTA. Maka walaupun Ibu tidak menyebut MTA, tapi kok mengajak orang berbuat baik atau diajak berbuat tidak baik kok tidak mau, walaupun untuk dirinya sendiri langsung dicap iki MTA gitu aja. Nah, kalau merasa begitu Ibu tidak usah perlu sakit hati, tidak usah kecil hati, tapi perintah Allah tadi suruh sabar. Sabar berarti tahan diri apa yang menimpa pada dirinya, teruskan perbuatan itu. Supaya dengan Quran itu supaya kita berbeda dengan yang karena Quran membedakan yang hak dengan yang batil, yang baik dengan yang buruk. Orang yang tidak mengerti Al-Quran melakukan perbuatan mungkar, melakukan perbuatan maksiat itu biasa-biasa saja. Oh, tapi orang yang mengerti Al-Quran tahu ini perbuatan maksiat, ini tahu perbuatan mungkar, harus kita jauhi. Belum mengajak orang lain untuk menjauhi, baru dirinya sendiri menjauhi saja sudah ada resiko, mungkin dirasani, mungkin dicemooh dan sebagainya. Nah, Ibu tetap sabar dalam arti tetap melaksanakan perintah-perintah Allah, walaupun manusia akan mengatakan bagaimana. Tetap melaksanakan, menghindari larangan Allah, walaupun mungkin manusia mengatakan tidak umum, mengatakan tidak bermasyarakat, dan tetap menerima kenyataan yang ada dengan rasa senang, ya, rasa qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah. Apalagi kalau dibegitukan atau dicela, dicemooh dan sebagainya karena mengamalkan tuntunan yang benar. Tapi sekarang itu memang melaksanakan tuntunan yang benar itu, ya, tanpa asing. Nah, mudah-mudahan Ibu termasuk orang yang asing. Kata Nabi, ya, bahagia orang yang asing. Artinya di tengah-tengah orang berbuat mungkar kok tidak mau berbuat mungkar, di tengah-tengah orang berbuat dosa kok ini tidak mau melanggar dosa, asing kan. Di tengah-tengah orang suka bohong kok ini ada orang jujur, asing. Nah, maka itu bertahanlah Ibu, tetap pertolongan Allah akan datang kepada orang yang sabar tadi. Justru ayat tadi mengatakan yang sabar itu sesuatu yang patut atau yang diwajibkan oleh Allah. Nanti tetap
pelaksanaan apa yang ibu amalkan terus ditingkatkan, syukur tingkatkan malah keberaniannya mengajak yang lain untuk berbuat baik, mengajak yang lain untuk meninggalkan yang mungkar. Insya Allah Allah selalu membersamai orang-orang yang benar. Begitulah Ibu jawaban saya. Terima kasih, mudah-mudahan paham. Terima kasih. Demikian untuk Ibu Darti yang ada di Bandungan, dan kami sapa kembali untuk Anda pendengar pemirsa yang akan bergabung bersama kami di 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Ini dengan Tari. Mbak Tari di mana? Ya, di Sukoharjo. Di Sukoharjo, silahkan dengan Ustaz. Iya, ini Ustaz mau tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh bapak saya dulu masih hidup itu pernah bilang ke saya kalau saya udah dinikahkan itu kan pada waktu itu belum nikah, kalau mau dinikahkan itu istilahnya mau sodakoh dengan tidak menerima sumbangan dengan menggelar wayang. Tapi setelah bapak meninggal itu saya baru bisa menikah. Nah itu apakah setelah saya mampu, kan kebetulan ini saya mampu, apakah saya harus melaksanakan istilahnya keinginan beliau gitu sebagai anak, itu apa yang harus saya lakukan gitu. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau nanti dinikahkan bapaknya bernadar menggelar wayang, nanggap wayang tidak usah menerima sumbangan gitu ya. Ya, nanggap wayang tidak usah menerima sumbangan. Itu nadar yang begitu tidak perlu dilaksanakan Ibu ya. Kalau tidak menerima sumbangan tadi betul, memang hakikatnya walimah itu bukan sumbangannya kok, walimah untuk nikah itu ya ngajak tetangganya untuk makan bersama. Tadi makan bersama dengan tetangga, yang diutamakan orang yang perutnya lapar, maksudnya orang yang tidak punya. Itu namanya walimahan. Betul kalau mengajak tidak menerima sumbangan, itu betul. Tapi yang nanggap wayang tadi andai kata tidak dilaksanakan tidak mengapa, tidak berdosa. Tiga Ibu ya. Jadi apalagi itu apa itu yang nikah itu Ibu setelah bapak meninggal ya toh? Itu kan nadar bapaknya. Kalau nadar itu kalau memang baik ya perlu dilaksanakan, kalau tidak ya tidak usah dilaksanakan. Kalau nadarnya tidak menerima sumbangan itu baik untuk dilaksanakan itu. Kalau nanggap wayangnya tadi tidak usah dilaksanakan, tidak apa-apa. Ya, demikian tadi untuk Mbak Tari di Sukoharjo. Terima kasih kebersamaannya. Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang akan bergabung bersama kami silakan 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dan Bapak Ahmad di Sragen. Bapak Ahmad di Sragen, silahkan dengan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Rahmat. Saya bertanya Pak. Ya, silakan. Ini saudara saya kan mau menikah. Nah, itu ya, jadi perempuan itu menggunakan acara-acara seperti itu. Apa tembuhan dan yang nah, dari sini dia orang tua itu boleh menyaksikan pernikahan sepertinya itu enggak Pak? Nah, adat yang dimaksud gimana Pak? Adat seperti temu manten, bermayang gitu. Ya. Ya, kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh menyaksikan atau tidak? Baik Bapak ya, semaksimalnya kalau bisa dinasehati. Tidak usah pakai kembar mayang, karena kembar mayang itu terus terang itu ada unsur-unsur kesyirikan di dalamnya. Ya, karena meyakini kalau tidak pakai kembar mayang nanti akan membawa dampak yang tidak baik kepada mempelai berdua, atau membawa apa itu ya yang tidak baik tadi, misalnya salah satu pengantinnya atau kedua-duanya. Itu kalau ada keyakinan kembar mayang itu seolah-olah membawa keselamatan atau membawa mendatangkan berkah untuk mempelai berdua, nah itu memang tidak boleh dilakukan, itu termasuk perbuatan syirik. Nah, itu dinasihati, sebelumnya disampaikan dulu dari pihak laki-laki, nanti tidak usah pakai begini, tidak usah pakai begitu dan sebagainya. Nah, kalau ternyata dia masih memakai, itu ya dosanya biar ya pikul lah. Artinya kita datang ke situ bukan untuk menyaksikan kembar mayangnya, tapi menghadiri walimahannya, makannya dan gitu kan, tidak masalah itu.
Adapun masalah ditemokke tadi ya, itu memang adat kebiasaan kita. Kalau cara Islam sebenarnya tidak usah ditemukan ya, nanti biar ketemu sendiri. Manten itu yang baik biar temu sendiri, nanti tidak usah ketemu disaksikan orang banyak begitu, nanti kan ketemu sendiri kan lebih mesra lagi itu. Nah, itulah, tapi adat yang berlaku di situ ya, kalau memang yang menjalankan itu orang belum tahu, dinasihati belum memungkinkan, ya udah melalui waktu nanti sambil berjalan ya, terutama anak laki-lakinya aja yang dinasihati, itu kan yang punya kerja kan orang tuanya ya. Anak laki-lakinya nanti setelah kamu punya istri, nah harus menjadi pimpinan kamu ya, pisahkan dari kebiasaan-kebiasaan yang begitu, dididik semaksimalnya oleh suami, karena ar-rijal qawwamun 'alan nisa gitu kan. Suami nanti yang berkewajiban memimpin. Perkara tadi orang tuanya yang melakukan begitu, kalau sudah dinasihati tidak mau berhenti ya sudah, silakan, nanti dosanya biar ditanggung sendiri. Apa datang ke situ udah masalah ya, itu mengajarnya begitu ya, boleh saja, tapi nanti kalau diunduh dibawa ke rumah, nah Bapak harus melaksanakan yang berbeda sesuai dengan tuntunan ya, yang biasa dilakukan di situ tadi hilangkan semua, di rumah tidak usah pakai acara-acara seperti itu. Nah gitu kan, jadi bisa mengerti antara orang yang sudah mengerti dan tidak mengerti kan harus berbeda gitu loh. Baik, demikian tadi untuk Bapak Ahmad yang ada di Sragen. Selanjutnya kami sapa kembali 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Taqabbal minakum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Dari Bapak Kusmardi di Beloyang, Kecamatan Blimbing Hulu, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Wah, jauh ya kali ya. Baik, mari Pak. Kalimantan Barat ya. Dulu Pak. Iya, alhamdulillah. Iya, assalamualaikum. Saya mau nanyakan ini. Saya kan pernah ditanya oleh kawan, kenapa Pak Kus itu nggak pakai kunut? Saya tunjukkan dalilnya di surat Al-Imran 138, katanya Pak Kus itu bikin dalil sendiri, katanya begitu. Jadi mohon penjelasannya Pak, biar gamblang. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya Bapak ya kalau melayani orang semacam itu tidak usah dilayani, dinasihati, ditanya, dijawab, tidak mau menerima ya sudah. Sebetulnya yang diminta untuk menunjukkan dalil itu mesti yang melakukan. Beribadah itu harus berdasarkan tuntunan ya. Kalau misalnya Bapak tidak melaksanakan kunut, kok ditanya kenapa tidak mau kunut, gitu kan? Kebalik cara pertanyaannya itu ya, mestinya yang ditanya kenapa kalau kamu subuh kok selalu baca kunut, apa ada tuntunannya lah. Dia yang harus berkewajiban menunjukkan tuntunannya. Yang meniadakan sesuatu tidak dituntut dalil di dalam ibadah nih ya, tapi yang mengadakan sesuatu dalam ibadah itu harus dituntut dalil ya, karena ibadah itu asalnya dilarang kecuali ada tuntunan, ada contoh, ada perintah dan ada contoh. Nah misalnya Bapak melaksanakan tidak kunut subuh ya, kunut subuh, kenapa kamu tidak kunut subuh? Jawabnya mudah, belum tahu dalilnya ya. Sedang Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Urusan ibadah kamu jangan melakukan yang kamu belum tahu ilmunya. Jadi untuk kunut subuh itu saya belum tahu ilmunya, maka saya tidak mengamalkan. Lah kalau kamu sudah tahu ilmunya bahwa Nabi kalau subuh selalu baca kunut, itu mestinya kamu menunjukkan dalilnya. Lah kalau dalilnya itu betul, sahih, lah baru Bapak nanti mengikuti kunut berdasarkan dalil itu. Ya, kalau yang mengamalkan pun tidak memakai dalil, nah itu mengamalkan ibadah kok tanpa dalil. Jadi kesimpulannya pertanyaan tadi kalau ditanyakan kepada Bapak yang tidak melakukan, terbalik, mestinya yang melakukan itu yang menunjukkan dalil pelaksanaan bahwa Nabi sholat subuh selalu pakai kunut, nah begitu. Namun demikian kalau tidak bisa ketemu ya tidak usah dipermasalahkan. Yang kunut silahkan kunut,
yang tidak kunut silahkan tidak kunut, itu kan. Jadi tidak perlu diperdebatkan hanya masalah kunut akhirnya jadi putus persaudaraan, tidak perlu itu. Kita harus lana amaluna walakum amalukum. Menurut keyakinan saya subuh tidak usah memakai kunut karena saya memang belum menemukan dalilnya. Yang satu, kalau menurut keyakinan saya subuh harus memakai kunut. Nah, kalau sudah begitu ya sudah, sing kunut kunuto, yang tidak kunut nggak usah kunut. Yang kunut tidak usah mencela yang tidak kunut, yang tidak kunut tidak usah mencela yang kunut. Sudah, masing-masing nanti serahkan pada Allah. Allah akan memberi keputusan, akan memberi penilaian, akan memberi pahala. Siapa yang benar, siapa yang salah, Allah yang menentukan. Jadilah Bapak jawaban saya. Jadi jangan sampai masalah kunut ini sudah bertahun berabad-abad ya. Yang begitu tidak perlu dibicarakan saat-saat sekarang ini karena sudah kenyataannya seperti itu. Mati sama ada yang kunut, ada yang tidak. Maka yang kunut silakan yang kunut, yang tidak ya tidak. Satu sama lain saling menghormati. Baik, demikian tadi Bapak Kusmardi yang ada di Kalimantan Barat. Selanjutnya diberikan kesempatan untuk yang di SMS Ustaz dari Pak Kliwon di Papua. Puasa wanita lebih didahulukan yang mana antara membayar hutang puasa wajib Ramadan atau puasa Syawal gitu Ustaz? Terima kasih. Saya rasa itu kedua-duanya boleh dipilih karena puasa Syawal itu waktunya khusus di bulan Syawal, tidak boleh dikerjakan di bulan selain Syawal. Sedang puasa hutang Ramadan faidatum min ayyamin ukhor, boleh dikerjakan pada hari-hari yang lain sekalipun bukan bulan Syawal. Jadi kalau dilihat waktunya lebih leluasa waktu membayar hutangnya, membayar hutang tadi. Karena di bulan Syawal tidak boleh tidak boleh puasa Syawal dilakukan di luar bulan Syawal. Nah, kalau sudah Syawal tidak puasa 6 hari tadi ya sudah tidak boleh. Padahal Syawal atau berkaidah itu ya ada besar surat dan sebagainya itu tidak boleh. Hilangnya bulan Syawal tidak boleh kita puasa Syawal. Tapi nyaur hutang itu tidak harus di bulan Syawal, walaupun di bulan Syawal juga boleh, tapi di bulan yang lain-lain boleh, maka waktunya lebih leluasa. Oleh sebab itu, monggo kalau memang mau mendahulukan nyaur hutang juga boleh, karena memang hutang segera dibayar, ya. Tapi kalau mau mendahulukan Syawalnya dulu cuma 6 hari sehingga tidak akan mengganggu ya. Syawalnya dulu ya 6 hari selesai baru nyaur hutang. Boleh juga. Ya, jadi itu tidak ada keharusan nyaur hutang atau Syawalnya, dua-duanya boleh dipilih salah satu mana yang didahulukan. Baik, demikian untuk Pak Kliwon yang ada di Papua. Selanjutnya kami berikan kembali yang ada di line phone 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Bapak Lardi di Blitar Selatan, Jawa Timur. Bapak Lardi. Mari Bapak. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak. Pertama pertanyaan kami, istri kami kalau Jumat ikut Jumatan di masjid, ya. Namun suatu saat tidak bisa melaksanakan sholat di rumah, apakah itu juga harus 4 rakaat? Pertama. Yang kedua, suatu pekarangan perorangan itu ada tanaman buahnya dan tempoh hari menjadi satu kuburan. Apakah buahnya yang dulu sudah ditanam sekarang sudah menjadi kuburan itu karena akarnya menghisap dari tanah itu menjadi haram tanamannya atau tidak? Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wardi di Blitar, silahkan. Jadi kalau wanita memang ada perbedaan pendapat Bapak ya. Kalau wanita sholat Jum'ah di masjid, ya sudah sholat Jum'ah di masjid, di rumah ya sudah tidak usah sholat duhur kan itu kan, nah, namanya sholat Jum'ah. Tapi kalau suatu saat tidak bisa sholat Jum'ah ke masjid, kemudian di rumah bagaimana? Sholat duhur atau sholat Jum'ah? Nah ini umat Islam ada 2 pendapat. Yang satu kalau memang tidak bisa sholat Jum'ah di masjid, ya sholat duhur di rumah.
Yang satu berpendapat karena hari Jumat itu tidak salat duhur, hari Jumat itu salatnya Jumat, yang diwajibkan salat Jumat itu ya laki-laki perempuan, karena diseru ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jadi salat Jumat itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa sholat Jumat bagi wanita itu ya, tidak wajib. Itu ada dua pemahaman juga. Yang tidak wajib itu sebetulnya bukan sholat Jumatnya, tetapi tidak wajib jamaahnya. Jadi maka yang memahami seperti itu, walaupun di rumah mestinya sholat Jumat, karena wanita sholat Jumat itu tidak wajib berjamaah, ya, tidak wajib bersama seperti sholat-sholat yang lain. Nabi kita mengatakan dalam hadis yang lain, sebaik-baik masjid bagi wanita itu di rumah. Ya, sebaik-baik masjid itu maksudnya sholat bagi wanita itu di rumah. Maka termasuk sholat Jumat itu pun baik dikerjakan di rumah. Ya, karena di rumah ya tentu tidak jamaah kan, tidak ada khutbah, tidak ada jamaah sendiri kok. Namun demikian ada yang memahami kalau tidak bisa jamaah ke masjid ya di rumah duhur lah. Yang begini tidak bisa dikompromikan. Kalau tidak bisa dikompromikan ya sudah, kita saling menghormati. Yang mau sholat duhur silahkan duhur, yang di rumah sholat Jumat silahkan sholat Jumat. Nah, nanti siapa yang benar serahkan aja pada Allah. Serahkan pada Allah, sehingga kita tidak perlu eker-ekeran, apalagi sampai bertengkar, apalagi putus silaturahim hanya masalah duhur dan Jumat. Padahal itu ibadah, nanti yang membuat ketentuan benar salah, ya, yang membuat ketentuan memberikan balasan itu Allah nanti. Yang penting kita menjalankan sholat itu ibadah, jangan sampai ikut-ikutan. Ikut menjalankan sholat atau ibadah itu berdasarkan tuntunan, berdasarkan dalil. Nah, begitulah Bapak, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Yang kedua, karena kuburan akarnya ditanam di kubur tadi menghisap mungkin saripati tanah, saripati tanah yang di situ tempat kubur, ya, misalnya tanamannya mangga, apa kates itu ya, apa terus jadi haram, karena kan mengisap makanan, mengisap bangkai lah, bangkai orang mati, apa haram? Tidak, ya. Kalau Bapak makan bangkai orang mati tadi haram, tapi yang Bapak makan itu buah, ya, apa mangga, apa kates, apa durian, apa itu kita makan buah, tidak masalah itu. Artinya nggak ada kaitannya. Kalau cara berpikir seperti itu, kita nggak bisa makan apa-apa, Pak. Ya, kadang-kala ayam kita lepas itu kadang makan kotoran, gitu. Ada kotoran, kadang makan bangkai juga. Nah, nanti ayamnya disembelih kita makan, gitu kan? Apa tuh Kak? Itu padahal tidak mengisap, langsung makan itu malah. Apa jadi haram ayamnya? Kan tidak kan? Nah, itulah. Maka dari itu yang wujud ya, kecuali kalau kita makan bangkai, kita yang makan itu makan ayam kok. Ya, perkara ayamnya tadi habis makan apa, silahkan lah. Itu ayam. Ya, ayam itu tidak ada halal haram, makan apa-apa boleh, apalagi tanaman. Ya, tanaman ya, di situ tempat kuburan mungkin habis ngubur orang mati tadi jadi pupuk, malah jadi subur tanamannya, jadi pupuk ya, buahnya jadi baik. Nggak ada apa-apa, nggak haram kita makan buahnya, kita makan buah, bukan makan bangkai manusia tadi, bukan. Itulah Bapak, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, demikian Bapak Wardi yang ada di Blitar. Terima kasih kebersamaannya. Kemudian kami sapa kembali 02716617749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Bapak siapa di mana? Sambarianto dari Batam. Batam. Oh iya, mari Bapak. Ya, mau tanya Ustaz ini tentang Surah Al-Baqarah ayat yang 200, yang ke 208 dengan 208. Ya. 208 dengan ini wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Dan ternyata kamu ikuti langkah-langkah kita. Ya. Untuk yang nyata bingung.
Padahal kalau kita lihat di lapangan kebanyakan orang-orang yang itu masih kental dengan dengan adat-adat. Kurang jelas. Ya, lebih Kurang keras, Pak. dikeraskan Bapak suaranya. Ya. Suaranya lebih diperkeras malam kali. Iya. Iya. Yang surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah yang ke 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kami ikuti langkah-langkah syaitan. Yeah. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Kalau lihat tadi lihat di lapangan kebanyakan orang-orang dan istilahnya seperti kembali ke yang ke 100, yang Al-Baqarah ke 170. Dan saya kan istilahnya sebagai seorang anak, apabila memberi peringatan atau sesuatu kepada orang tua dan peringatan ini kadang-kadang tidak dihiraukan dia, kadang-kadang berulang-ulang memperingati. Seandainya tidak dihiraukan, apakah sudah bisa dibilang kalau itu istilahnya gugur kewajiban? Iya, baik. Demikian Bapak? Iya, demikian. Lalu, Iya. Terima kasih untuk Bapak Sam Haryanto yang ada di Batam. Apakah sudah gugur kewajibannya Ustaz ketika orang tua tidak memenuhi atau sudah diseru tetapi tidak? Ya. Jadi kewajiban Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah itu hanya menyampaikan kebenaran. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas basyira wa nadhira. Aku mengutus engkau Muhammad untuk menyampaikan kepada segenap manusia, yaitu memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Artinya Nabi aja mendakwahkan agama itu hanya menyampaikannya, tidak memaksa orang untuk harus mau menerima seruannya, tidak. Maka dari itu Bapak kalau sudah menyampaikan kebenaran kepada bapaknya atau kepada siapa saja sudah disampaikan, ternyata tidak diterima, ya sudah, kewajibannya sudah gugurannya, kewajiban menyampaikan itu sudah disampaikan, berarti kewajibannya sudah dilaksanakan. Kewajiban sudah dilaksanakan, ternyata yang diingatkan tidak mau menerima, ya sudah, tidak ada kewajiban atau tidak menanggung dosa, tidak, dosanya ditanggung sendiri. Namun kalau itu bapaknya, ya mestinya bapak tidak hanya sekali dua kali, setiap ada kesempatan baik sampaikan lagi, setiap kesempatan baik sampaikan lagi, sambil mohon pertolongan pada Allah, berdoa mudah-mudahan Allah membuka hidayah untuk orang tuanya bisa menerima kebenaran. Gitu. Kemudian kaitannya dengan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah, masuk pada Islam secara keseluruhan, itu yang penting diri kita sendiri. Ya, kita sebagai orang Islam, ya ta? Supaya kita memakai Islam itu secara keseluruhan, tidak pilih-pilih. Nah, kemudian ayat itu sampaikan kepada orang lain dalam berdakwah ini supaya setiap muslim, ya, setiap orang yang beriman, gitu, ya, karena yang disuruh orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah, orang yang beriman supaya menerima Islam itu secara keseluruhan. Mudahnya aja secara garis besarnya, orang yang beriman harus menerima Islam secara keseluruhan, tidak boleh pilih-pilih. Ya, Islam itu rukunnya Islam ada 5: syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ya, maka zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, orang masih sholat tetapi tidak mau bayar zakat, ya, berarti memutuskan antara sholat dan zakat. Ya, padahal perintah Allah kalau kamu beriman masuk Islam secara keseluruhan, jangan pilih-pilih. Ya, maka dinyatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq Khalifah pertama pada saat itu, orang yang tidak mau membayarkan zakat itu sudah dikatakan murtad dari agamanya. Karena rukunnya Islam jadi tinggal 4 kalau tidak mau zakat. Ada juga memang manusia itu lengkap. Ramadan kemarin ada orang yang tidak mau sholat tapi puasa mau. Banyak orang tidak sholat tapi puasa Ramadan dia lakukan. Nah,
Sebaliknya, ada juga orang yang sholat tapi nggak mau puasa. Nah, maka itu kalau ayat tadi, kalau kamu menjadi orang yang beriman, masuklah kepada Islam itu secara keseluruhan. Apapun aturan dalam Islam diterima secara keseluruhan. Jangan dipilih-pilih mana yang disukai diamalkan, yang tidak disukai ditinggalkan, padahal itu dalam Islam. Nah, kalau kamu mengaku orang yang beriman, Islam tidak boleh dipilih-pilih. Senang atau tidak senang, kalau itu mengaturan dalam Islam harus dijalankan. Itu maksudnya begitu, Bapak. Nah, termasuk Bapak tadi, aturan Islam juga mengajak orang berbuat baik tadi termasuk dalam Islam. Kewajiban berdakwah kan, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, namun demikian kalau yang diajak kepada kebaikan tidak mau, dosanya ditanggung sendiri, Bapak tidak berdosa. Diajak untuk meninggalkan kemungkaran tidak mau, ya Bapak sudah tidak dosa juga. Walaupun dia tetap melakukan kemungkaran, tapi Bapak sudah mengingatkannya. Maka kewajiban kita itu basyira wa nadhira, kata Allah. Nabi itu kewajibannya memberi kabar gembira. Siapa orang yang taat kepada Allah, melaksanakan agama, akan dapat digembirakan oleh Allah. Wa nadhira, dan akan beri peringatan. Jadi memberi kabar gembira dan peringatan. Itu Bapak, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, demikian tadi untuk Bapak Sam Haryanto yang ada di Batam. Terima kasih kebersamaannya. Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang barangkali baru saja bergabung bersama kami di Ustadz On Air malam hari ini, mengangkat tema mempersiapkan generasi mendatang yang lebih baik. Dan kami sapa kembali untuk Anda yang akan bergabung bersama kami di 0271 661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Bapak Katirun, Pak, Papua Sorong. Iya, Bapak Katirun di Sorong, silahkan dengan Ustaz. Ini Pak, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, mari Bapak. Yang saya tanyakan permasalahan jabatan tangan laki perempuan, Pak. Iya, ya. Nah, hari raya kemarin itu memang saya mulai tidak jabatan tangan dengan selain jenis, tapi ada juga orang saya lihat merasa yang kurang begitu enak, dan ada juga yang langsung artinya tanya saya begini, Pak, itu Bapak si A itu aja ya masih hijau, terus yang Bapak si B itu ya masih hijau, kenapa Pak Katirun kok sekarang ini sudah kayak begitu? Tanya langsung begitu, apa ada dalilnya kan gitu. Nah, gandeng saya ini memang Islamnya masih Pak, artinya itu sejak dulu Islam Pak, tapi tahu tuntunan baru kan begitu maksud saya. Iya, ya. Nah, itu kalau ayat Al-Quran yang surat apa, dan kalau hadis ya, saya juga belum tahu Pak, karena saya juga cuma dengar radio begini ngaji saya. Nah, itu aja, itu Pak yang satu. Yang kedua, anak menantu perempuan itu dengan saya apa mau klaim Pak? Ya, ya. Baik, demikian Bapak Katirun. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan Ustaz, jabat tangan dan menantu. Jadi Bapak ya, jabat tangan lagi perempuan yang bukan mahram itu memang dalam agama diharamkan, tidak boleh itu. Itu memang tidak disebut di dalam Al-Quran, tapi disebut di dalam hadis Nabi. Nabi itu menunjukkan bahwa ancamannya orang yang berjabat tangan lagi perempuan yang bukan mahram itu, ancamannya itu dikatakan oleh Rasulullah dengan ditusuk jarum besi di kepalanya. Ditusuk jarum besi di kepalanya itu masih lebih ringan dibanding dengan hukuman laki perempuan yang jabat tangan bukan mahram tadi. Nah, jadi ditusuk jarum besi di kepalanya kan sudah suatu yang sangat, bagaimana rasanya, sakit kan, itu aja masih lebih ringan kata Nabi dengan orang yang berjabat tangan laki perempuan yang bukan mahramnya. Nah, dari sini menunjukkan bahwa jabat tangan laki perempuan bukan mahram itu sangat dilarang dalam agama. Adapun orang-orang
yang masih suka begitu, agama bukan ukuran seseorang. Pak itu ya masih begitu, Ustadz itu masih begitu, Pak Haji itu masih begitu. Agama ini bukan agama Ustadz, bukan agama Haji, bukan agama Kiai, bukan ulama, tapi agama ini agama dari Allah dan Rasulullah. Nah, kita dalam beragama itu mengikuti perilaku Rasulullah SAW. Kalau diukurkan orang begitu, ada juga kok. Nah itu Pak Haji ya korupsi, apa terus kita korupsi juga boleh, ya? Nanti Pak Haji ya korupsi, yang korupsi ini banyak sudah haji itu. Nanti ya korupsi apa terus melihat yang korupsi banyak haji terus kita belum haji, belum haji lebih boleh haji aja korupsi apa begitu? Nah, tidak bisa kan? Maka kalau itu larangan agama, siapa yang melanggar larangan agama, lah biar ditanggung sendiri akibatnya. Nah, biar tanggung sendiri. Jadi tidak ada kaitannya kalau itu mau begitu terus kita juga harus mau, tidak usah, tidak begitu cara beragama. Karena di hadapan Allah nanti itu, di hadapan Allah tanggung jawab masing-masing. Tidak bisa saling memikul dosa. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya, tidak bisa memikul dosa. Dosanya yang dilakukan sendiri ya dipikul sendiri. Man amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Siapa berbuat baik ya kebaikannya untuk diri sendiri. Orang yang berbuat tidak baik ya dosanya dipikul tanggung sendiri. Nah, ini saya bacakan suatu hadis ya. Ayat ana fi ra'si ahadikum bi mihyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la takhillu lahu. Hadis riwayat Tabrani, yang artinya ditikam seseorang daripada kamu di kepalanya dengan jarum besi itu adalah lebih baik daripada ia menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Hadis sahih riwayat Tabrani. Nah, kalau kita mengikuti Rasulullah, Rasulullah mengatakan, qalat Aisyah di Rasulullah, ma massa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qattun. Berkata Aisyah, tidak pernah sekalipun Rasulullah SAW menyentuh tangan wanita, ya, tangan wanita yang bukan muhrim, yang bukan mahram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kalau mengikuti pribadi Rasulullah, jadi jangan kok Pak itu ya mau, Pak Haji itu ya mau. Sekarang lihat Rasulullah mau apa tidak. Nah, ternyata Rasulullah tidak, ternyata. Bahkan Rasulullah memberikan peringatan, ancamannya lebih susah ya dibanding orang yang ditikam jarum besi di kepalanya. Itu kata Nabi masih lebih baik itu daripada hukuman orang yang bersentuhan kulit laki perempuan yang bukan mahramnya. Ya, sedang kita beragama, Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah itu menjadi suri teladan yang baik. Jadi kalau kita membandingkan Pak Haji itu ya mau, Pak Ustadz itu ya mau, Pak Kiai itu ya mau. Sekarang Pak, jangan Pak ini Pak itu, Nabi mau enggak? Nah, kita beragama suruh mengikuti Rasulullah. Nah, adapun orang yang masih suka begitu, ya silahkan saja. Tapi bagi yang sudah mengerti tidak mau, ya memang kadang-kadang begitu maunya orang itu, ya kalau tidak sama dengan dirinya itu dianggap ya tidak bermasyarakat atau tidak mau serawung, walaupun itu melakukan suatu kebenaran atau menghindari sesuatu kemungkaran. Maka bagi kita beragama itu tidak usah melihat orang. Ya, saya akan melaksanakan tuntunan Allah dan Rasulullah. Orang melihat boleh senang, boleh tidak senang. Yang paling kita susah itu kalau sampai Allah tidak senang dengan yang kita lakukan. Kalau hanya tidak disenangi manusia, di dunia manapun manusia itu ada dua, ya, ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang masa bodoh malah. Jadi ya, nah, maka kita tidak perlu kepingin disenangi manusia. Yang penting bagaimana disenangi Allah. Itulah Bapak cara kita beragama. Sehingga kalau beragama melihat orang, ya kacau nanti. Untuk melakukan suatu perbuatan dalam melaksanakan agama itu tidak usah minta pertimbangan manusia. Ya, kalau sudah jelas itu larangan Allah, tinggalkan. Kalau jelas itu perintah Allah, kita lakukan. Tidak usah minta pertimbangan manusia. Masa perintah Allah harus dipertimbangkan oleh manusia?
Nah begitulah Pak, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, untuk yang kedua, menantu perempuan. Oh iya, menantu perempuan itu mahram. Ya, jadi bapak punya mantu, ya menantu perempuan itu mahram. Ya, mahram. Jadi ya seperti menantu ya, jadi istrinya anaknya kan, itu kalau nanti anaknya meninggal mama itu nggak boleh dinikahi oleh bapak, karena itu seperti anaknya sendiri kan, jadi mahram. Itu mahram. Jadi mahram itu artinya laki perempuan yang diharamkan oleh Allah mengadakan hubungan pernikahan. Ya gitulah. Baik, demikian tadi untuk Bapak Katirun yang ada di Sorong, Papua. Terima kasih kebersamaannya. Kemudian kami sapa kembali 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Fauzi di Blora. Bapak Fauzi. Mari Pak Fauzi. Dengan Ustaz. Ya, ini mau tanya Pak Ustaz. Ya. Terkait masalah tahiyat. Tahiyat. Itu saya pernah mendengar katanya untuk tahiyat karena Rasul atau Nabi sekarang sudah tidak ada, maka bunyi tahiyat itu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Bukan assalamualaikum, tapi assalamu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Itu mohon penjelasan Bapak, sehingga di dalam tahiyat itu kami merasa mantap. Itu yang betul, yang bagaimana gitu. Demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Fauzi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak ya, tadi katakan ibadah itu menurut tuntunan. Nah, dituntunnya oleh Rasulullah juga itu assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang kalau diganti assalamualaikum Muhammad Rasulullah, itu malah saya belum tahu dalilnya dari mana itu. Ya, dalilnya bagaimana? Kalau tuntunan ibadah itu Nabi ketika masih ada, masih hidup atau sudah meninggal, tidak ada perubahan. Tidak ada berubah. Kalau dulu Nabi menurunkan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, ya sekarang Nabi tidak ada, ya assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Sama gitu lah. Karena ibadah itu mengikuti contoh Nabi. Nah, sedang Nabi mencontohkan seperti itu. Setelah Nabi wafat tentu tidak ada perubahan. Karena yang berhak merubah siapa? Sudah tidak ada. Merubah tuntunan Nabi malah sesat kita. Ya. Sesat kan tuntunan Nabi. Apalagi assalamualaikum, ya dari buatan assalamualaikum Muhammad Rasulullah itu ya. Nah walaupun Muhammad Rasulullah tidak ada, kan kerasulannya itu masih ada. Kerasulan beliau yang jadi contoh dalam kehidupan kita kan kerasulannya ya, Rasul. Jadi kok assalamualaikum itu didapat dari mana? Kan membuat sendiri itu malah. Jadi tetap yang betul mengikuti ya, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Bapak, berdasarkan dalil yang ada, salawat di dalam salat tahiyat itu, ya di dalam tahiyat tasyahud lah, membaca tahiyat itu bunyinya seperti itu. Tidak ada yang diganti assalamualaikum Muhammad Rasulullah, itu nggak ada, didapat dari mana? Itu akal yang maju, itu akal itu. Iya. Ya. Demikian untuk Pak Fauzi yang ada di Blora. Terima kasih kebersamaannya. 0271661749. Kami sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Ini dengan Asti di Wonogiri. Iya, silakan. Iya. Ini mungkin di luar tema Pak Ustaz. Iya, baik, mari Ibu. Iya, ini apa itu, bagaimana menghadapi itu yang bisa dicurigai itu punya teman cowok itu yang bukan muslimnya Pak Ustaz. Bagaimana, tolong Bu ulangi. Bagaimana caranya menanggapi atau menghadapi ibu yang kemungkinan besar itu ibu itu melakukan perselingkuhan gitu Pak Ustaz. Ya. Itu kandung apa itu berbagai bukti itu udah saya ketahui gitu. Cuma kemarin karena
seperti itu. Ya saya mendengar sendiri percakapan ibu dengan laki-laki itu, tapi saya mencoba untuk diam. Tapi kemarin karena saya mendengar sendiri percakapan itu, saya mencoba memberontak, mengingatkan ibu, tolong Bu ingat dosa, saya bilang gitu. Tapi ibu itu tidak mau mengakui hal itu gitu. Pokoknya ibu bilang kalau saya itu mudahnya berselingkuh gitu. Pokoknya nggak mau mengakui hal itu. Terus saya dibilangkan sebagai anak yang durhaka. Terus pokoknya omongan orang tua itu bisa merhati anaknya gitu. Ya berbagai omongan atau kata-kata udah saya terima dari ibu, tapi saya cuma takut gitu kalau suatu saat itu asap itu menimpa keluarga gitu. Yang saya inginkan bisa menuju ke jalan lurus gitu, gimana Pak Ustaz? Kebetulan tuh ayah saya itu ya imannya kurang, jadi cuma kayak nggak tahu apa-apa gitu. Saya mencoba bicara sama ayah, ya ayah sendiri hanya diam, pokoknya terlalu banyak mengalah gitu. Ini anak kami kita bersaudara perempuan semua. Ya kebetulan nggak ada yang berani sama ibu, ya seorang ibunya mesti harus dihormati. Kebetulan ya saya yang paling. Ibunya sholat ibu? Ibunya sholat? Ibu sholat? Ibunya ya enggak cuma kadang-kadang disuruh sholat gitu ya. Ya pokoknya sulit. Kadang-kadang mungkin itu temannya juga itu sering ke tempat dukun atau ke tempat orang tua zaman dulu gitu Pak Ustaz. Iya. Jadi sekarang itu kayak tekanan batin itu saya merasa durhaka kepada ibu, tapi apa yang saya lakukan itu saya anggap itu benar gitu, mendengarkan orang tua. Tapi kemarin ibu udah banyak bicara, ngomong-ngomong, pokoknya kamu itu anak yang katanya malati, kamu sholat sedikit itu aja salah, aku itu orang tuamu, pokoknya itu macam-macam. Saya terima, saya minta solusinya Pak Ustaz. Iya, terima kasih. Ya, demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu, kalau memang ada tanda-tanda ibunya melakukan sesuatu perselingkuhan itu dosa besar. Ya, tanda-tanda itu diingatkan. Pengingatan itu betul. Ya, perkara nanti ibunya tidak mengakui itu, tetapi ibu sudah menyampaikan, memperingatkan, itu sudah betul. Nah, paling tidak kalau memang belum melakukan perselingkuhan, dengan peringatan itu ya mudah-mudahan menjadi pelajaran. Saya belum melakukan saja sudah diingatkan begini, berarti kalau saya selingkuh itu anak saya berarti tidak suka, suami saya tidak suka. Untung saya belum selingkuh, mudah-mudahan tidak terjadi perselingkuhan, mudah-mudahan akan berpikir secara itu. Nah, namun demikian kalau ternyata terjadi perselingkuhan tidak diakui, itu Allah akan menunjukkan bukti. Nanti Allah akan membuktikan sebenarnya bagaimana. Wong Jawa ngandake becik ketitik, kalau ketara itu betul nanti. Akhirnya lama-lama akan dibongkar oleh Allah nanti. Kalau diingatkan tidak mau surut, ya nanti akan diingatkan oleh Allah, ditunjukkan. Ya, coba tolong surat Al-An'am 54 itu 44. Ya. Kalau nasu madzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai', itu coba dibaca. Surat Al-An'am nomor surat 6 ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu madzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza fariqu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ini coba perhatikan ya Ibu, dari surat Al-An'am ayat 44, nanti bisa dibaca ulang di rumah. Coba perhatikan. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami seksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Ya, jadi kalau diperingatkan tidak mau surut, bukan berarti ya apa itu akan penolakannya itu akan membenarkan perilakunya, tidak. Kalau diperingatkan tidak mau surut, nanti Allah akan mendatangkan atau adab secara tiba-tiba lah, baru
dia akan menyadari. Ya, datang siksa Allah sekonyong-konyong yang tidak disadari kedatangannya itu. Itu lagi dalam surat Ibrahim itu 42 ya. Itu yang perlu ibu perhatikan itu. Surat Ibrahim nomor 14 ayat 42 dan 43. Wala tasabanna Allah ghafiran amma ya'maludz zalimun. Innama yu'akhirukum liyaumin tashkhasu fihi al-absar muhtiina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Ya. Jadi orang itu jangan mengira, jangan manusia deh, janganlah sekali-kali kamu Nabi Muhammad maksudnya mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Jadi kalau orang berbuat dosa, berbuat aniaya pada diri sendiri, melakukan pelanggaran sekali, dua kali belum dibuka oleh Allah, jangan dikira Allah itu lalai. Sebenarnya itu kasih sayang Allah memberikan tangguh. Mumpung belum diketahui orang, memberikan tangguh untuk berpikir apakah selingkuh saya ini saya teruskan, apa saya berhenti. Ya. Kalau dia berhenti dengan peringatan ini belum diketahui orang, itu masih ditutup oleh Allah rahasianya. Tapi kalau tidak diketahui orang, masih ditutup oleh Allah tadi, dia merasa aman-aman saja. Terus kalau dia malah tidak mengakui, tapi perbuatan itu dilakukan terus, tidak berhenti, nah nanti Allah akan membuka orang yang tadinya tidak mengerti. Jadi mata mereka menjadi terbelalak. Semua orang jadi tahu nanti bahwa yang dilakukan itu. Maka kalau ibu mengingatkan ibunya berbuat selingkuh tadi, ya terus kalau memang ada gejala-gejala tidak baik, apalagi ibu mendengar bukti-bukti sendiri diingatkan. Kalau ibu tadi menolak, ya terus berhenti dari perbuatannya, mudah-mudahan Allah menutupnya. Tapi kalau menolak peringatan itu, perbuatan selingkuhnya tetap dilakukan, sudah nanti akan diketahui sendiri, dibuka oleh Allah. Semua orang nanti akan melihat, semua orang akan mengetahui bahwa ibu minta perbuatan selingkuh. Nah, kewajiban anak terhadap orang tua itu antara lain begitu. Jadi berusaha, namanya anak berbakti kepada orang tua itu, kalau orang tuanya mau menempuh jalan yang menyengsarakan dirinya, diselamatkan, dituntun, diingatkan. Paribasane arep kecemplung jurang itu digeret, diingatkan, walaupun digeret jatuh sakit. Tapi lebih sakit kecemplung jurang daripada sakit digeret sampai jatuh tadi. Itu kewajiban. Nah, disampaikanlah. Ya tidak ada menegur orang tuanya berbaikan terus kewalat, misalnya malah ngunek-unek unine durokane wong tua di carane disedake apa dadi wong anak sing cilaka bakal cilaka. Ndak, ora enek wong tua malati, itu enggak ada. Apalagi diingatkan kepada kebaikan kok malah menolak, kewalat itu enggak ada. Justru Allah mengancam kalau diingatkan tidak mau surut, nanti apa yang kamu sembunyikan, kamu anggap tidak ada orang tahu, nanti satu saat dibuka oleh Allah, semua orang menjadi tahu. Itulah ibu. Jadi sambil mohon pertolongan pada Allah, berdoa, ibunya tetap diingatkan, karena mengingatkan dari perbuatan itu hakikatnya berusaha menyelamatkan. Yang lebih penting lagi, ibunya tadi ya kalau belum sholat ya diajak sholat. Sebab kalau orang tidak sholat itu ya dengan Allah saja tidak takut, ya apalagi dengan manusia. Dia berbuat sesuatu asal bisa menutup delik dari pandangan manusia, rasanya sudah aman dong. Pada Allah aja nggak takut. Maka lebih baik lagi kalau ibu menuntun ibunya tadi diajak sholat, karena sholat itu dekat pada Allah. Kalau akan melakukan perbuatan maksiat, ingat kepada Allah, nah itu tidak jadi. Maka sholat itu mencegah perbuatan paksa dan mungkar. Jadi ibu nggak usah takut dengan kata-kata ibu tadi, terus akhirnya tidak mau menegur.
bersyukur, tapi dengan apa yang disampaikan Ibu tadi harus selalu diwaspadai, malah selalu mengamati. Kalau memang betul-betul melakukan suatu perbuatan yang tidak betul, ya Ibu dalam rangka menyelamatkan orang tuanya diingatkan tadi. Iya, demikian tadi untuk Ibu Radit yang ada di Wonogiri. Terima kasih kebersamaannya, dan nampaknya sebagai penelpon terakhir untuk kesempatan Ustadz On Air malam hari ini. Dan Ustadz, sebelum kita akhiri kebersamaan kita di program Ustadz On Air malam hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk paparan akhir. Baik, para pendengar Radio MTA, Radio Persada FM, dan para Pirsawan TV, apa yang saya sampaikan tadi saya rasa sudah cukup jelas bahwa kita perlu melihat dengan mata hati yang paling dalam, melihat suasana generasi penerus bangsa kita ini. Kemudian kalau kita membaca sejarah perjuangan para dahulu, para pemuda-pemuda dahulu, sampai terjadi ikatan Sumpah Pemuda yang diekrarkan ya, tahun 1928 ya, itu diucapkan pada saat itu. Artinya mengucapkan itu dengan tujuan mengompakkan tujuan. Nah, bagi kita itu satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Nah, semua itu satu. Walaupun tidak bertemu dalam satu agama, tapi kita ketemu satu bangsa Indonesia. Walaupun tidak ketemu dalam satu bahasa, ya, bahasa daerah masing-masing, bahasa suku, kita ketemu dalam satu bahasa Indonesia. Jadi kita ketemu dalam satu. Nah, satu inilah supaya dipegang teguh, dijaga kesatuan. Maka sampai Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, ya, dan lambang negara kita Bhinneka Tunggal Ika, itu maksudnya supaya setiap bangsa itu menyadari memang keadaan kita itu Bhinneka. Jadi artinya bermacam-macam, suku bermacam-macam, bahasa bermacam-macam, agama bermacam-macam, aliran kepercayaan pun bermacam-macam, tapi semuanya itu tetap satu bangsa Indonesia. Nah, karena itulah dari yang bermacam-macam bangsa ini supaya tetap menjadi kuat. Adapun masalah agama ini keyakinan masing-masing. Nah, kita berkewajiban mengajak, berdakwah dan sebagainya tanpa memaksa. Mau ya syukur, tidak mau ya tidak masalah. Adapun perbedaan paham, perbedaan pendapat jangan sampai menjadikan retak hubungan kita sesama bangsa ini. Tapi masing-masing ya kita berusaha menjaga kemerdekaan ini yang diberikan oleh Allah, suatu kenikmatan yang besar, jangan sampai hilang lagi. Maka kita sebagai generasi pewaris harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, yang membawa maju bangsa ini, membawa sejahtera bangsa ini, membawa makmur bangsa ini, dan membawa damai, tentram. Jangan sampai malah terjadi ya tiap hari perkelahian, eker-ekeran sendiri, dan urusan-urusan yang masalah dunia saja. Nah, maka untuk persiapan generasi kepada yang lebih baik, kita kembali dengan merdeka ini pemberian Allah, maka kita bersyukurnya kepada Allah. Bentuk syukur kepada Allah, kita jaga kemerdekaan ini, kita isi dengan yang lebih baik. Untuk menuju kepada yang lebih baik, ikuti tuntunan Allah dan Rasulullah SAW yang dikatakan oleh beliau, taraktu fikum amraini lan tadillu ma masaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabi. Aku wariskan kepadamu dua hal, dua perkara. Siapa pegang teguh dua perkara itu, jamin tidak akan sesat, jamin pasti selamat. Dua perkara itu apa? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam tidak ada jalan lain. Dalam rangka mensyukuri untuk mempersiapkan generasi yang lebih baik, harus kita kembalikan pada aturan Allah dan Rasulullah. Dengan demikian, insya Allah langkah walaupun pelan-pelan, tapi suatu hal yang pasti untuk menuju kepada yang lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini semua kita mulai dari diri kita masing-masing. Kita arahkan keluarga kita, kita panggil, kita ajak kerabat-kerabat dekat kita, meluasnya kepada seluruh bangsa ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz untuk paparan akhir, dan kami ucapkan terima kasih untuk banyak ilmu yang diberikan kepada kita semuanya. Semoga di lain kesempatan dipertemukan kembali Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudaraku pemirsa MTA TV dan pendengar Persada FM, MTA FM, demikian tadi untuk Ustadz on Air malam hari ini, Kamis 23 Agustus 2012 atau yang bertepatan dengan 6 Syawal 1433 Hijriah. Dan terima kasih untuk segala perhatian dari Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.